Nah, sekarang aku lagi menuju lokasi untuk melaksanakan tradisi Kaleman. Tradisi Kaleman itu hampir mirip seperti tradisi Pitonan atau 7 bulanan. Yang berbeda adalah kalau tradisi Pitonan atau 7 bulanan itu untuk manusia, tradisi Kaleman ini dilaksanakan untuk merayakan kehamilan padi. Unik kan? Umur padi yang sudah 2 bulan biasanya mulai mengembung di bagian batangnya. Itu tandanya bakal bunga yang akan menjadi padi sudah mulai muncul. Saat kondisi seperti ini, padi rawan terkena hama. Bahkan saat padi hamil begini, para petani juga nggak boleh terlalu sering menyenggol padinya yo. Bisa keguguran. Acara dimulai dengan doa bersama dipanjatkan, mengharap yang terbaik untuk tanaman padinya. Nah, tradisi Kaleman ini tuh dilaksanakan agar padi itu terhindar dari hama serta semua hasil panennya itu melimpah dan dapat dinikmati semua warga yang ada di desa ini. Setelah doa bersama, acara sing tak tunggu iki lur. Makan bersama. Hehe. Semua makanan yang dibawa dari nasi ambengan, berbagai macam polo pendem, dan jajanan yang dibawa dari rumah dihidangkan di sini. Nah, kalau aku sih sudah penasaran, gimana yo rasa kue pleretnya? Rasa jajanan pleret ini tuh punya tekstur yang kenyal, lembut, empuk. Rasanya tuh dominan manis dan gurih, tapi manisnya tuh manis dari gula merah, jadi beda dengan manis-manis dari gula putih seperti itu. Ayo Pak, dimakan Pak, dicoba. Kalau aku mau coba ini aja ranggit yang aku buat tadi. Nah, kalau yang ini namanya ranggit. Ini teksturnya tuh garing, tapi dagingnya tuh masih empuk dan rasanya gurih banget. Ayo Bu, dimakan Bu. Yang bikin empuk yoiku, karena bentuknya tipis dan diperam dengan bumbu dalam waktu yang cukup lama. Makan bersama sudah selesai. Sekarang aku mau ikut masang ronce-ronce dan cok bakalnya. Ronce-ronce dipasang di sudut persawahan yang ditanami padi. Semua ini dipasangkan dengan maksud agar Dewi Sri, sang Dewi Kemakmuran, juga ikut bersuka cita. Nah, pada tradisi Kaleman ini ada sesuatu yang unik, yaitu adalah peletakan cok bakal pada wiwitan atau padi yang pertama kali ditanam. Dan ini adalah daerah yang pertama kali ditanami oleh padi ya Pak ya, di daerah sini. Oke. Mumpung masih di Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, aku mau cari ikan rengki di sekitar aliran sungai Bengawan Solo. Kebetulan, di kecamatan yang letaknya agak ke timur Bojonegoro ini, di bagian utaranya dilalui oleh sungai terpanjang di Pulau Jawa ini. Aku cari ikan. Velin, persiapan masak ikan khas Bengawan Solo. Nah, aku sekarang lagi ada di aliran sungai Bengawan Solo untuk belajar menjala. Dan ternyata menjala itu nggak gampang. Kita harus nahan beban di siku kita kurang lebih 5 kilo dan kita harus menahan keseimbangan buat tetap berdiri di atas kapal. Saya mau jatuh. Terus iki piye, Pak? Wush! Yo, kalau pemula kayak aku gini susah banget yo. Karena butuh tumpuan yang lumayan keras saat melempar jala. Tapi demi Velin yang lagi pengen ikan, gak apa-apa wis. Aku rela belajar jala. Nah, lumayan banyak ini ikan yang ketarik. Nah, di Sungai Bengawan Solo ini ada banyak banget jenis ikan, antara lain jambal, rengki, dan tawes. Nah, yang aku bakal masak itu adalah ikan rengki. Bakalan aku jadi masakan sing enak banget, Pak. Jadi ayo, nang cepet dipindahin di anu, Pak. Sebenarnya ada banyak cara untuk menangkap ikan di sekitar Bengawan Solo. Selain jala,
Bisa juga nyosok seperti ini. Nah, nyosok ikan ini lebih menantang yo, Rek. Karena harus terendam lumpur di pinggiran sungai. Gila mas, gila pasti kan. Nah, selain menggunakan cara menjala, salah satu cara lain mencari ikan di Bengawan Solo itu dengan menyusuk menggunakan batang anyaman bambu seperti ini. Dan ini tuh dilakukan ketika air itu pasang. Dan saat semua pasang itu ikan-ikan tuh ada di pinggir-pinggir sini ya mas ya. Ayo mas, dulu mas. Oleh kayak kira-kira. Wah, oleh ya mas. Makanya, kalau air kali sedang pasang, lebih baik nyosok ikan dari pinggir saja. Tapi mata kita harus jeli. Begitu melihat pergerakan ikan, langsung dijebak dengan anyaman bambunya. Cepat mas, main. Woi, mas. Mas, kata di mas, udah mas, cepat. Wow. Alhamdulillah, wis cukup iki mas. Tak bawa pulang dulu yo, buat Velin. Sambil nunggu Andra, aku mau cari tambahan bahan buat ngolah ikannya. Ini yang kita cari, pohon mengkudu. Nah, kalau biasanya pohon mengkudu ini diambil buahnya, kali ini kita bakalan ngambil daunnya buat nanti dimasak jadi olahan yang enak. Ada banyak cara mengolah daun mengkudu. Kalau masyarakat di Betawi, daun mengkudu muda bisa dijadikan campuran nasi goreng. Sedangkan kalau di Jawa Timur ini lain lagi ya. Nah, daun mengkudu ini biasanya dijadikan urap, tapi sebenarnya bisa dijadikan campuran makanan apapun termasuk mangut yang akan kita buat nanti. Ini begini ya Bu ya. Mangut yang ini berbeda. Kalau pada umumnya hanya menggunakan ikan dan kuah santan pedas, tapi mangut ala Desa Mulyorejo ini menggunakan tambahan daun mengkudu sebagai sayurnya. Kalau bahan-bahan lainnya masih sama, menggunakan bumbu lengkap, mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, jinten, dan yang lainnya. Semua bumbu dihaluskan lebih dulu. Oh iya, harus juga menggunakan santan kelapa yang banyak. Bukan mangut namanya kalau nggak menggunakan santan banyak. Makanya marut kelapanya harus banyak yo. Bu, Mbak, ikannya kilo aku sento akeh. Ya, dibersihkan terus dipotong-potong. Nah, ini dia rengke yang tadi kita cari. Dan aku akan masak menjadi mangut ala Mulyorjo dan akan dicampur bareng Daun mengkudu. daun mengkudu. Ayo Mbak, ini tak potongane. Rengki adalah sejenis ikan berkumis yang biasa hidup di sekitar aliran sungai yang cukup besar, seperti Bengawan Solo, Brantas, sampai Sungai Musi. Ikan yang tersebar di kawasan Asia Tenggara ini menjadi ikan konsumsi yang penting di beberapa negara. Selayaknya ikan berkumis lainnya, Lur. Rengki ini masih kerabat dekat dengan patin dan lele. Sebelum dimasak, potong-potong dulu ikannya, biar nanti masaknya lebih mudah. Yang namanya ikan itu di mana-mana pasti amis, tapi cara ngatasinya itu gampang. Tinggal kita kasih perasan jeruk, semua beres. Ada beberapa jenis mangut. Ada yang ikannya diasapi lebih dulu, ada juga yang digoreng seperti ini. Ada beberapa cara untuk mengolah ikan mangut ini. Salah satunya bisa dibakar, digoreng, ataupun diasap. Yang terpenting adalah agar teksturnya itu mengeras, dan nggak mudah pecah ketika nanti dimasak. Ush, Bu, meletus-meletus, Bu. Sip, kalau sudah digoreng, tinggal masak dengan bumbunya. Pertama, tumis dulu semua bumbunya. Setelah wangi, baru tuangkan santan ke dalamnya. Masukkan juga salam dan laos. Tambahkan rengki yang sudah digoreng sebelumnya. Nggak perlu terlalu lama yo, soalnya kan ikannya sudah mateng. Cukup sampai membuat bumbunya meresap. Terakhir, baru deh masukkan daun mengkudu sebagai tambahannya. Piye, kalau sudah gini tampilan mangut rengkinya, bikin ngiler kan?
Yo jelas toh. Wis ra sabar aku pengen nyicipin. Hehehe. Mam ya, Mbak. Tekstur ikannya tuh empuk banget ketika masuk mulut, langsung hancur dan rasanya tuh gurih, manis. Kuahnya itu cenderung kental, mirip seperti kuah rujak khas Jawa Timuran. Jangan lupa daun mengkudunya juga. Rasanya ada pahit-pahitnya kayak daun pepaya, tapi lebih renyah. Yuk makan lagi. Habisin. Pokoknya jos gandos ya lur. Wis enak, banyak manfaatnya lagi. Mantep kan? Karena alam memberikan banyak manfaat. Nyiapin.